Tidak hanya Bramanto yang menyesali keputusannya melepaskan Ana begitu saja, melainkan Irham juga. Sama sekali Irham tidak menyangka jika Ana lebih berbahaya dari yang dia duga. Wanita itu bahkan mengetahui apa yang tidak pernah dia ketahui tentang Bramanto. Sejak lama Irham memang mengetahui bahwa sang papa adalah pria berdarah dingin yang menghalalkan segala cara demi kepuasan. Namun, terkait kejahatan yang Bramanto lakukan pada asisten rumah tangganya, Irham sama sekali tidak tahu tentang itu. Mungkin karena dahulu dia tidak selalu berada di kediaman orang tuanya seperti Ana, Irham juga memiliki dunianya sendiri. Andai dia tahu jika Ana mengetahui sebanyak itu, mungkin dia akan berusaha lebih keras untuk menghalanginya pergi. Bukan karena memikirkan Bramanto, melainkan kondisi mamanya. Kenapa semua jadi sekacau ini? Irham menghabiskan waktu cukup lama di rumah sakit. Setelah polisi mendatangi kediamannya untuk menjemput paksa Bramanto beberapa hari lalu, pria itu kini hanya duduk termenung seraya memandangi sang mama yang masih terbaring lemah. Dalam diam Irham mencoba memahami betapa tersiksanya Yosepa menahan sakit. Perselingkuhan dan semua kejahatan yang Bramanto lakukan membentuk sisi jahat wanita itu bangkit. Kehadiran Ana saja sudah melukainya, lantas wanita itu harus menutup mata dan telinga atas perbuatan sang suami sekalipun itu menyakiti hatinya. Irham mengusap kasar wajahnya, beberapa kali dia menatap ponsel dan berniat menghubungi Abrizam. Namun, sejak aib orang tuanya terkuak ke media keberanian itu sama sekali tidak ada. Irham malu, bahkan untuk muncul kembali di hadapan Kiai Husain dia tidak mampu. Tidak ada siapa-siapa yang kini bisa dia ajak bicara, kecuali Ana. Dia tampak berpikir kemudian dan memutuskan untuk meninggalkan Yosepa demi mencari adik angkatnya itu. Entah di mana wanita itu sekarang, tapi yang jelas Irham perlu memastikan kepada siapa Ana mengungkapkan semua rahasia itu hingga membuat keadaan sekacau ini. Apa yang terjadi pada Bramanto tidak hanya berimbas pada Irham, tetapi Abrizam juga turut kena getahnya. Dia yang selama ini terus membanggakan Irham sebagai putra dari orang yang jelas bebet bobotnya hanya bisa terdiam kala Agam sengaja menyinggung soal Irham. Aku tidak tahu, Agam. Lagi pula suah-laman Irham tidak menghubungiku. Oh iya. Bukankah belum lama ini kau sendiri yang menyediakan tempat tidur baru untuk Irham di asrama? Masih teringat jelas bagaimana Abrizam yang rela mengorbankan waktu dan tenaga demi membuat Irham bisa nyaman di asrama beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, dia bahkan rela menjadi mata-mata dan menyampaikan semua yang terjadi di rumah keluarga Sean kepada Irham sewaktu mereka ke Jakarta. Padahal, berkali-kali Agam sudah mengatakan agar Abrizam berhenti memperlakukan Irham seolah spesial. Dia bukan siapa-siapa dan hubungan mereka tidak lebih sebagai rekan pengajar, itu saja. Iya maksudnya setelah dia pulang aku tidak tahu, Gam. Kami juga tidak terlalu dekat. Sudah kukatakan jangan terlalu dalam memuji seseorang. Tidak selamanya putih itu suci dan hitam itu kotor, terlebih lagi jika kau baru mengenalnya. Sejak lama Agam menunggu waktu untuk mematahkan keyakinan Abrizam yang menatap Sean sebagai pria bergelimang noda. Terlebih lagi, saat Sean terbukti bersalah dan hal itu semakin membuat Abrizam berencana menata kembali takdir Zalina bersama Irham. Sungguh, pria itu memang telah benar-benar buta dengan keyakinan yang terlihat di matanya. Selama 2 tahun Sean di penjara, Abrizam seakan tidak lelah mencari celah untuk membuat pria itu hilang dari hidup Zalina. Tidak hanya dengan memberikan informasi pada Irham, tapi juga dia berusaha meracuni pikiran Kiai Husain. Hal itulah yang kerap menjadi alasan kedua pria ini bertengkar. Ya, rumah tangga sang adik, padahal saat itu Zalina tenang saja dalam penantiannya. Aku harap kau berhenti setelah ini, kebencianmu pada Sean tidak beralasan.
Agam tersenyum tipis sebelum kemudian berlalu meninggalkan Abrizam yang kini susah payah menahan amarah. Biasanya, dia akan mati-matian membela keluarga Bramanto dan Irham jika Agam membela Sean. Tertangkapnya Bramanto adalah akhir dari fitnah yang dahulu menimpa Zalina dan Sean. Setelah ini, mungkin tidak ada lagi drama Zalina menjadi topik pembicaraan menahun yang tiada habisnya. Namun, bagi Abrizam ini adalah berita yang tidak mengenakan sekaligus membuatnya malu. Calon adik ipar kebanggaan yang selalu dia puji-puji setiap waktu itu tidak lebih dari seorang anak mafia. Jika hanya memuji anaknya mungkin Abrizam tidak akan semalu ini, tapi yang menjadi masalah Abrizam juga selalu membawa nama Bramanto sebagai calon pemimpin yang baik nantinya. Mas, kamu kenapa sih melamun terus? Rasanya baru beberapa waktu yang lalu Agam membuatnya kesal, kini teriakan sang istri juga mengusik telinga Abrizam. Dia menoleh dan kini menyaksikan Ayunda sudah tampil cantik dengan pakaian yang sedikit berbeda dan membuat mata Abrizam memanas. Ayunda, kenapa pakaianmu begitu? Tanya Abrizam mendelik tajam. Kenapa? Cantik, kan? Sudah lama aku tidak pakai ternyata masih muat. Coba kalau anak kita minumnya ASI, pasti tubuhku tidak akan secantik ini, Mas, ucapnya tampak santai merapikan kerudung yang hanya menutupi kepala saja. Kamu seperti tel 4 jang, Ayunda. Gan. Cek, aku nyaman begini, Mas sudahlah berhenti melarangku lagi, jawabnya ketus sembari terus memandangi tubuh rampingnya di kaca jendela, sebelum pergi tentu dia harus memastikan penampilan lebih dulu. Mata Abrizam terpejam mendengar kata demi kata yang Ayunda ucapkan. Setelah sempat dibuat terkejut dengan sikapnya pasca melahirkan, kini Ayunda semakin membuat Abrizam terkejut lagi. Awas, Mas aku mau pergi. Ada janji sama teman-teman kuliahku. Ini adalah hari pertama istri Abrizam pergi setelah melahirkan. Tentu dengan penampilan yang begitu berbeda dan sedikit tidak pantas disebut sebagai istri seorang ustadz. Melihat kelakuan sang istri, tentu saja Abrizam melarang. Namun, bukannya menurut dan kembali masuk wanita itu justru berontak dan mengatakan jika jenuh dengan kehidupannya yang begitu-begitu saja. Jangan bercanda kamu, Ayunda. Kalau dilihat Abi bagaimana? Malumu itu di mana? Hufet sampai kapan aku harus memikirkan masalah itu? Aku dituntut harus begini dan begitu sebagaimana aturan keluargamu. Kaku sekali hidupmu, Mas, gerutu Ayunda mencebik kesal kemudian menghela napas kasar. Ayunda, jaga bicaramu. Kamu ingat janji sebelum kita menikah. Kamu akan membuatku hidup bahagia dan meninggalkan pondok pesantren untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Nyatanya apa? Sampai sekarang kamu masih begini-begini saja, aku bosan hidup terkekang dan banyak aturan begini. Mata Abrizam membola mendengar penuturan Ayunda. Dia pikir Ayunda yang diam dan mengikuti semua perintahnya selama ini benar-benar patuh, nyatanya wanita itu sama sekali tidak menerima kehidupan setelah mereka menikah. Kamu bisa sabar sedikit tidak? Kamu kira untuk menjadi pengusaha itu mudah? Mereka bahkan benar-benar cekcok di teras. Mungkin samar terdengar istri Agam akan mendengar keributan mereka, begitu juga dengan Umi Rosita. Namun, agaknya mereka tidak peduli soal itu. Kalau tahu memang tidak akan sanggup, kenapa dulu melamarku? Sejak kemarin-kemarin Abrizam sudah sakit kepala. Kini Ayunda justru membuatnya seakan gila. Dahulu Abrizam memang menjanjikan hal itu pada Ayunda sebelum menikah. Dia jatuh cinta dengan kecantikan Ayunda, apalagi wanita itu sangat penurut dan tidak banyak ulah. Hal itu yang membuat Abrizam yakin untuk mempersuntingnya. Namun, yang terjadi saat ini mungkin telah berbeda lantaran Ayunda merasa jengah. Belum saja, Ayunda. Kamu tahu bagaimana Abi, kan? Mana mungkin aku meninggalkannya,
Tutur Abrizam meminta pengertian, dia memang ingin mengikuti apa kata Ayunda, tapi untuk meninggalkan pondok pesantren abinya jelas tidak mudah. Halah, kamu akan begitu terus sampai nanti-nanti. Perdebatan itu semakin berlanjut, Mardi yang sedang berjaga di sana mulai menajamkan telinga demi mengetahui perdebatan mereka. Hingga keduanya baru terdiam kala sebuah mobil mewah memasuki gerbang utama dan berhenti. Kekesalan Abrizam semakin mencuat, Ayunda menatapnya dengan senyum tipis seolah tengah merendahkan Abrizam sebagai suaminya. Terlebih lagi kala pintu mobil terbuka dan memperlihatkan seorang pria tampan yang turun dan menyapa Mardi di sana. Mas, lihat mereka. Selama ini kamu terlalu peduli dengan agama Sean. Aku tanya sekarang, apa kamu bisa seperti dia? Tidak, kan? Hufet, aku benar-benar iri dengan kehidupan Zalina. Terang-terangan Ayunda mengutarakan hal semacam itu di hadapannya. Lagi dan lagi. Ayunda membandingkannya dengan pria yang sama, yaitu Sean. Sejak awal menikah memang Ayunda kerap mengatakan hal itu, hingga sepulang dari mengunjungi kediaman keluarga Sean di Jakarta, sang istri semakin menjadi dan membanding-bandingkan dirinya. Dada Abrizam naik turun melihat bagaimana Sean yang disambut begitu baik oleh kedua orang tuanya. Bahkan, abinya sampai memeluk Sean cukup lama. Entah semesta tengah menunjukkan kemarahan atau bagaimana, saat ini Abrizam seakan benar-benar dibuat kerdil oleh seorang Sean. Tidak berselang lama, Ayunda justru turut menghampiri mereka. Jangan lupakan soal pakaian yang membentuk lekuk tubuhnya, Abrizam panik tentu saja karena di sana ada abinya. Namun, semua itu sudah terlambat karena kini Ayunda sudah berdiri di samping uminya. Duh cantiknya, kenapa tidak bilang kalau mau datang, nah? Tanya Ayunda tanpa ragu mencubit pipi Iklimah hingga putri Sean itu menepis kasar tangannya. Sudah bilang sama Umi, Mbak, jawab Zalina dengan senyum hangat sebagaimana dia menghormati kakak iparnya. Oh begitu. Suamimu sudah sembuh ya, nah. Alhamdulillah, Mbak sudah. Syukurlah kalau begitu, Mbak khawatir banget, nah. Sampai ke bawah mimpi, ujarnya dibuat-buat yang membuat Zalina mendadak sebal entah kenapa. Sean sama sekali tidak menggubris kehadiran kakak iparnya. Sejak menyadari istri Abrizam itu menghampiri mereka, Sean segera mencari kesibukan dengan membantu Mardi mengeluarkan koper mereka dari mobil. Tidak berhenti sampai di sana, Ayunda bahkan turut bergerak menuju bagasi dan berharap akan ada sesuatu yang bisa dia bantu. Zalina tampaknya benar-benar akan kembali ke Bandung, cukup banyak barang yang dia bawa kali ini. Dia tersenyum simpul kala Sean hampir menabraknya. Tanpa dia sadari saat ini mata tajam Zalina bahkan membuat Sean gugup seketika, padahal Sean sama sekali tidak menduga jika wanita itu akan menghampirinya. Dingin sekali orangnya, tapi semakin keren. Dia membatin seraya mencari benda yang bisa dia bawa. Hingga, Ayunda menemukan tas kecil yang tidak lain adalah mainan kedua buah hati Zalina. Mungkin itu yang bisa dia bawa, sayangnya baru saja hendak mengulurkan tangan seseorang mengambil alih tas itu lebih dulu. Biar saya saja, ucap wanita parubaya itu ketus. Sekali, dia berlalu pergi meninggalkan Ayunda yang kini mengepalkan tangannya. Cih, pengasuh banyak gaya. Dia mengumpat, dan menatap wanita itu penuh kebencian. Sementara Zalina kini sudah lebih dahulu masuk bersama Abi Husain yang menempel demi merayu cucunya. Ayunda sini kamu. Tidak lihat mata Umi tadi bagaimana? Ganti baju sana. Apa sih, Mas? Aku hampir telat ini. Aku pergi sekarang. Tujuan Ayunda untuk pergi nyatanya masih berlanjut. Abrizam hanya bisa menatapnya sayu, istrinya berani melawan secara terang-terangan. Sungguh, harga diri Abrizam seakan tengah diinjak-injak. Abrizam kemari. Teriak Umi Rosita yang kembali membuyarkan lamunannya.
Sudah pasti setelah ini dia akan menerima omelan Uminya akibat ulah sang istri. Ada apa, Umi? Masuk, Umi perlu bicara. Seperti yang Abrizam duga sebelumnya, apa yang Ayunda lakukan hari ini akan menjadi petaka. Pakaian yang dia kenakan membuat Umi Rosita berang. Pasalnya, menantunya itu seakan sengaja berpenampilan seolah telanjang di hadapan Sean. Ipar adalah maut, kamu tidak lupa akan hal itu bukan? Abrizam mendadak bungkam. Setelah hampir setengah jam Umi Rosita menasihatinya agar mendidik Ayunda dengan benar, kini jantung pria itu seakan tertikam kala mendengar kalimat terakhir Uminya. Hendak menolak fakta, tapi semua memang terlampau nyata. Terlebih lagi sejak dahulu Ayunda memang kerap membandingkan dirinya dengan Sean baik secara sengaja maupun tidak. Bahkan, beberapa saat lalu Ayunda terang-terangan mengungkapkan jika dia iri pada Zalina. Sekali lagi Umi katakan, didik istrimu dengan benar. Sudah Umi ingatkan sejak awal, urus saja istrimu dan berhenti mengkhawatirkan rumah tangga Zalina hanya karena bersuami Sean yang katamu tidak pantas itu. Setelah Agam, Ayunda dan kini Umi Rosita melayangkan serangan bertubi-tubi dengan titik masalah yang sama, yaitu Sean. Sebegitu berbaliknya dunia Abrizam setelah kebenaran tentang orang tua Irham terkuak. Jika dahulu Abrizam akan selalu menyebut nama Irham sebagai pembanding Sean, kini tidak lagi. 100 kali dia menyebutkan nama Irham juga tetap percuma, karena keyakinannya sudah patah dari awal. Sekarang Umi tanya, kemana perginya Ayunda? Tidak tahu, Umi. Dia hanya mengatakan reuni dengan teman kuliah. Bagus. Tanpa didampingi suaminya. Lain kali sebelum melakukan sesuatu ada baiknya perhatikan lebih dulu yang menjadi kewajibanmu, nak. Entah ada dendam apa, Umi Rosita seakan sengaja memojokkan Abrizam. Seketika Abrizam merasa Sean sudah benar-benar menguasai hati orang tuanya. Keburukan Ayunda yang perlahan terkuak sama sekali tidak membuat Umi Rosita bersedih, melainkan dia jadikan alasan untuk membuat Abrizam berkaca sebelum mencela. Mungkin begini cara marahnya, dahulu semua yang Umi Rosita katakan sewaktu Sean di penjara selalu salah. Bagaimanapun Umi Rosita berusaha membuat Abrizam berhenti mengusik rumah tangga Zalina tetap kalah. Hingga, kali ini dia terpaksa sedikit kejam sekalipun Abrizam adalah putra kandungnya. Iya, Umi. Aku akan berusaha membuat Ayunda lebih baik. Tidak ingin semakin merasa terpojok, Abrizam mengakhiri pembicaraan. Sama sekali dia tidak memiliki keinginan untuk berada di sini lebih lama, terlebih lagi melihat kebahagiaan Kiai Husain bertemu dengan buah hati Zalina. Entah hanya firasat atau memang nyata, tapi Abrizam merasa perlakuan kedua orang tuanya sedikit berbeda pada putranya. Memang sayang, tapi saat bersama anaknya Kiai Husain tidak sebahagia itu. Pria itu hendak berlalu melewati ruang keluarga. Kebetulan Sean datang dari arah berlawanan hingga keduanya berpapasan. Padahal, sejak tadi Abrizam menghindari pria itu, dia benar-benar malu bahkan menyambut kedatangan saudara iparnya saja tidak. Tatapan keduanya sejenak bertemu. Sean menarik sudut bibir kemudian mengedipkan matanya. Jika kalian berpikir Sean tengah menggoda atau berusaha dekat, tentu saja jawabannya salah. Sean melakukan hal semacam itu hanya ingin memancing emosinya saja. Dapat dikatakan pria itu tengah mengejek Abrizam yang dia yakini saat ini tengah berkubang dalam lautan malu. Sesuai dugaan, emosi Abrizam benar-benar terpancing hingga kini hendak mengangkat tangannya. Sayang sekali, gelak tawa Kiai Husain membuatnya mengurungkan niat mendaratkan telapak tangan di wajah Sean. Sementara Sean kini tertawa sumbang melihat amarah kakak iparnya. Santai saja, Mas. Iya aku ingin bertanya sesuatu. Apa ekonomimu melemah akhir-akhir ini? Tanya Sean tiba-tiba yang membuat Abrizam mengerutkan dahi. Dia jelas saja bingung apa maksud pria ini.
Maksudmu? Apa kau sedang berusaha pamer di hadapanku? Dia yang memang selalu berprasangka buruk tidak akan pernah berubah bagaimanapun keadaannya. Hahaha, bukan begitu, sama sekali tidak. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang memang semua serba mahal, tapi jika bisa pakaian anak dan istri diutamakan, jangan biarkan istrimu menggunakan pakaian 5 tahun lalu. Kasihan, aku sebagai laki-laki sampai tidak tega, Mas, ucap Sean mendramatisir keadaan, seolah benar-benar bersedih padahal tujuannya berbeda. Terdengar bercanda, tapi berhasil membuat Abrizam terdiam dan mulai mengerti apa maksud pria itu. Sama sekali tidak ada kesopanan Sean untuk Abrizam, mungkin karena perlakuan Abrizam pada istri dan putrinya dahulu.